selanjutnya dari acara ini akan disampaikan oleh Abu Karom Bapak Ustaz Haji Bujan Hayek. Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat musholah, yang saya hormati pimpinan Majelis Wal Ahad, yang saya hormati para asatidz, bil khusus Pak Ustadz Lufat atau Mubid Hayati, Pak Ustadz Kirno, Pak Ustadz Nasrullah, dan seluruh hadirin yang banyak banget datang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan kedatangan beliau mudah-mudahan Allah berikan barokah, amin. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Wal Ahad yang semakin hari semakin banyak, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi motivasi untuk menggiatkan dan meramaikan sholat subuh di masjid dan mushola masing-masing, sehingga Allah berikan kita keberkahan buat kita dan kampung kita. Salam salamnya semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarga, kepada seluruh mata sepanjang masa dan zaman. Hadirin rahmati Allah, sebelum saya melanjutkan materi tentang zakat, karena memang diminta oleh pimpinan, Ustadz tolong, bukan pimpinan juga, banyak jamaah yang mengatakan bahwa zakat kok jarang banget orang membahasnya gitu ya. Padahal zakat bagian dari rukun Islam. Dan kok banyak sekali orang-orang dan teman-teman yang belum sadar dengan zakatnya. Padahal zakat ada menjadi kekuatan ekonomi umat Islam. Selesai kita berbicara masalah zakat, tentang zakat yang telah sampaikan pertemuan yang lalu, yaitu zakat rumah kontrakan. Untuk pagi hari saya akan mencoba memberikan pemahaman untuk diri saya sendiri dan ingatan kepada seluruh jamaah dan teman-teman pegawai dan teman-teman yang punya profesi. Untuk itu saya pagi hari berbicara masalah zakat profesi. Mudah-mudahan teman-teman pegawai, pengusaha, advokat dan lainnya mendengar ini semua, yang belum sadar dengan zakat dari hasil pekerjaannya bisa nambahin ilmu. Amin. Dan bisa diamalkan. Wabil khusus kepada Ustadz Lutfian, kalau saya menyampaikan ini ada kekeliruan, Ustaz, antum sebagai orang yang saya anggap ahli dalam masalah Al-Quran, saya tahu. Kemudian Ustadz Sukirno ahli dalam masalah hukum, tolong luruskan kalau ada ucapan saya, apa yang saya sampaikan salah. Kalau perlu di tempat ini biar didengar oleh orang banyak semua bahwa ini bukan begitu, tadi ini begini. Saya sedikit pun sekali lagi saya katakan tidak pernah akan kecewa kalau saya bicara kemudian ada yang meluruskan, bahkan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya tidak menyesatkan orang banyak. Hadirin Allah, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilaksanakan secara pribadi maupun yang dilakukan bersama-sama orang lain atau lembaga. Lalu apa itu contoh dari profesi? Yang tergolong profesi adalah yang pertama dokter. Ada yang dokter di sini. Mudah-mudahan ada perawat.
konsultan, ada, advokat, dosen, ada yang dosen, kalau dosen banyak nih, guru, ada yang guru, udah bayar zakatnya belum guru? Guru itu profesi, iya. Seniman, ada yang seniman, perancang busana, ada perancang busana, Montir ada montir. montir, ada, penjahit, ada penjahit, dan sebagainya. Yang paling banyak saya kira sekalian ini adalah guru, dan terakhir adalah pegawai yang berpenghasilan tetap atau pegawai negeri. Ada banyak pegawai negeri. Jadi profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, yaitu dosen, dokter, advokat, kemudian seniman, guru, perancang busana, penjahit, dan sebagainya merupakan pekerjaan, termasuk driver. Kewajiban zakat ini, profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, berdasarkan keumuman kandungan ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 103. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Artinya, ambillah olehmu dari harta-harta mereka zakatnya atau sodakonya. Sodako ada yang bernilai wajib, ada yang bernilai sunnah. Yang mana yang wajib? Apabila penghasilannya sudah mencapai angka minimal, yaitu nilai sama dengan kalau dibeliin emas dapat 85 gram, maka sodakohnya menjadi wajib. Kalau penghasilannya yang dikumpulkan nilai minimalnya kurang dari harga 85 gram emas, maka sodakohnya menjadi sunnah, dan insya Allah akan barokah juga. Amin ya robbal. Lagi semua emas sekarang yang harganya Rp700.000 per gram. Katakanlah kita hitung 500 saja dulu deh ya, gitu dari penghasilan ya. Sekarang 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000. Adakah penghasilan kita setahun, sebulan 45 juta? Setelah dipotong operasional, nggak ada ya? Ya bisa jadi ada, Ustaz. Ya bisa jadi ada kan? Oke, sekarang saya ambil pegawai saja dah. Karena kalau dokter di sini nggak ada dokter, mudah-mudahan juga dengar, nanti kita panjangin lebar. Sekarang saya ambil dari profesi sebagai pegawai dan guru. Sekarang gaji guru golongan 3 A, B, C, dah. Berapa gajinya sekarang? Gaji pokoknya? 3,5 sampai 4 juta ya. Plus tunjangan istri. 8 juta ya. Plus tunjangan anak. Plus tunjangan apa tuh kalau bukannya guru, apa namanya? Ya gituan lah. Kalau guru ada tunjangan beras dan ada tunjangan sertifikasi. Kira-kira kalau katakan golongan 3C atau 3D, gajinya sekarang 4 juta kurang 15.000 kalau nggak salah. Kalau belum dibenerin nanti ya. Kalau yang saya tahu, yang saya masih terngiang sama saya, gaji saya terakhir golongan 4B adalah 5 juta kurang 5.000.
Kemudian ditambah tunjangan yang masih aktif, ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan beras. Kira-kira Ustaz, ada nggak penghasilan guru sekarang 7 juta? Ada. Pegawai yang lainnya Pak, ini Pak Armi kurang lebih 7 juta ya sebulan. PNS ini ya, yang PNS juga sama. Nah sekarang penghasilan guru atau pegawai 1 tahun, katakan gampangnya, dia punya gaji terima guru nih 7 juta sebulan, katakan segitu aja, ditambah tunjangan sertifikasi, kan sama dengan gaji pokoknya. Cuman bedanya kalau sertifikasi, kalau pensiun habis, nggak ada lagi. Katakan dia sebulan terima 14 juta atau 15 juta, itu sebulan. Kalau 1 tahun, kan kalau zakat mah itu kan setelah tahun. Nisab, kalau nisab sekarang pasti kena setelah haul 1 tahun. Oke, sekarang tolong dibantu. Katakan dia berpenghasilan 15 juta semua pendapatan. 15 juta kali 12 bulan 180 juta setahun. Mengapa gaji sebesar itu kok baru tanggal 10 habis? Udah pada gelisah lagi. Ini barangkali karena kurang sadarnya kita menghitung gaji kita, infak atau zakatnya, sehingga kebarokahan dari rezeki kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi 180 juta per tahun dia punya penghasilan. 2,5% kali 180 juta, Pak Armi berapa kira-kira? Ada 33 jutaan Pak Armi infaknya atau zakat. 500. Hah? 4 juta 500 yang bukan hak kita, yang wajib kita keluarkan melalui badan amil zakat boleh, kita musrahkan langsung juga boleh. Yang paling bagus mah kalau dari hasil zakat ini untuk mengangkat harkat martabat fakir miskin, sebaiknya ditampung pada lembaga amil zakat pada lingkungan tertentu. Umpama Masjid An-Nur, maaf ya Pak, Masjid An-Nur, di sana ada JIS, lembaga amil zakat atau JAJIS ya, badan amil zakat. Warga situ kumpul semua, yang muslim saja ambil zakatnya, jangan ditungguin datangnya. Ini yang paling susah, ditungguin datangnya. Iya, datang kata Allah. Nah di sana peran besar amil zakat menjemput, perintahnya huz min amwalihim sodakotan. Ambil, jemput. Kalau kita ngambil kan harus menjemput ke rumah pegawai-pegawai. Mari zakatnya nanti gaji udah tanggal 5 nih, udah ada gajian. Zakatnya kumpulkan. Itu tugas amil zakat. Karena itu tugas amil zakat tidak ringan. Ya, tidak ringan. Harus mengerti hukum zakat, pandai mengadministrasikan muzaki, dan pandai mengadministrasikan mustahik, dan pandai mengarahkan kepada para mustahik agar harkat martabat kehidupan manusia yang fakir dan miskin bisa terangkat. Zakat bisa diberikan dalam bentuk konsumtif setelahnya kita kumpulkan, atau bisa diberikan dalam bentuk produktif. Yang terbaik, yang terbaiknya adalah sebaiknya zakat kita berikan kepada fakir miskin dalam bentuk produktif. Kan tujuannya mengangkat harkat, dan kalau hari ini jadi mustahik, nanti diharapkan tahun depan jadi muzaki, kan gitu.
Oke, sekarang lajis kumpul di lingkungan kita atau di sini juga di Masjid Subal Ahad. Kumpullah, ada ini sering saya ngomongin supaya bisa mudah-mudahan lajis Masjid Subal Ahad menjadi pelopor berdirinya lembaga infak zakat dan sodako yang bisa kita kelola dari jamaah, yang kita kumpulkan, kita berikan kepada orang yang punya keahlian tertentu tapi tidak punya modal. Kita berikan dalam bentuk produktif, umpamanya katakan dari setiap pegawai yang ada di lingkungan kita, setiap pegawai yang ada di sini sudah bayar zakat, infak dan sodakohnya, kumpullah uang banyak. Kemudian karena di sana ambil tugasnya dalam mendata para mustahik, pilih mustahik yang mana yang harus didahulukan. Katakan jangan dilihat para jandanya, walaupun lengkap ada bapak, ibu dan anak. Kalau memang dia miskin, tanya bapak punya keahlian apa. Katakan saya punya keahlian dagang. Modal dagangnya apa? Ini. Kira-kira modalnya berapa Pak? Supaya bisa berjalan. Kenapa Pak kelihatannya nganggur nih? Kehabisan modal Ustaz. Enggak hasil keuntungan untuk operasional anak-anak di rumah dan biaya sekolah anak, buat jajan anak. Kok habis ketarik modalnya? Kita arahkan mereka, berapa modal yang dibutuhkan oleh Bapak? Katakan saya perlu 20 juta. Kasih. Dengan modal 20 juta yang disebut, kasih. Nih modalnya dari infak, zakat dan sedekah. Silakan berusaha, Pak. Setelah kita berikan, tugas amil zakat tidak cukup sampai situ. Memberi pengawasan dan arahan agar uang yang kita berikan tadi benar-benar digunakan untuk modal, jangan digunakan untuk membayar rentenir. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak rentenir? Mudah-mudahan tidak ada. Tujuan kita adalah menghilangkan rentenir yang ke kampung-kampung ini. Iya Pak, kan banyak banget rentenir yang kampung-kampung ya Pak. Terbang keliling apa namanya? Harian, apa itu namanya? Itu kita larang juga mereka sedang usaha, kita tidak larang juga, kita ngempet baik hati gitu rasanya. Nah caranya adalah dengan tadi kita mengumpulkan zakat, infak dan sodako, berikan kepada seseorang yang memang membutuhkan, punya karya tapi tidak punya modal. Katakan berusaha dia. Hasil dari usahanya terserah kepadanya. Tapi ingat, ngasihnya bukan minjemin, bagi, kasih. Nggak boleh dipinjemin. Kasih, berikan dia. Kita pantau, kita arahkan. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa minimalnya berinfak. Amin ya rabbal. Kalau di sini banyak pegawai, tadi ada katakan dia berpenghasilan 180 juta setahun, kemudian dikeluarkan biaya operasional kebutuhan pokok di keluarganya, baik makan, pakaian, biaya pendidikan anak-anaknya, semuanya katakanlah itu habis 100 juta sebulan ya setahun. Masih ada sisa nggak? Masih ada berapa? Masih ada 80 juta. Ada saldo tuh. Maka ngitung saldonya itu zakatnya adalah 2,5% kali, bukan 180 juta tuh, kali yang 80 juta. Karena udah dikurangin biaya operasional untuk beli bensin kendaraan dan makan pendidikan anaknya. Yang disimpan katakan sisanya 80 juta, 2,5% kali 80 juta, maka hasilnya menjadi 2 jutaan kali ya. Itu yang wajib dikeluarkan. Kalau itu tidak kita keluarkan, maka resikonya adalah keberkahan dari hasil usaha kita ini yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pantes banyak guru baru tanggal 10 udah cari utangan. Pantes. Ya begitulah ya, selamanya kurang baik. Syukurnya yang kurang. Syukur atas rezeki adalah dengan memberi infak dan sedekah. Mudah-mudahan juga terus berkembang, bertambah. Minimal uangnya kalau tiap bulan kena barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya rasakan. Pak, 13 tahun saya sebagai guru honor, dari masih belum punya keluarga sampai punya anak 4 dengan gaji cuma 60.000. Pertama saya digaji 3.000 rupiah. Tapi kok alhamdulillah, karena saya ingat dalil dan ansar di sini, dari 3.000 rupiah saya sisihkan dulu 2,5% untuk sedekah terus. Alhamdulillah, sekarang yang saya rasakan jiwa tentram, punya ketentraman kan yang paling penting ya Pak ya. Itu saya rasa ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dan sampai terus sekarang, sekarang udah jutaan gajinya. Nah, inilah kuncinya barangkali mengapa di antara kita baik pegawai negeri atau swasta atau guru kelihatannya kurat karet mulu. Saya sendiri, barangkali ada yang salah dalam menerima rizki, yaitu belum mengeluarkan infak, zakat dan sodakonya cara benar. Mudah-mudahan dengan ini akan timbul kesadaran bagi kita semua. Landasan yang kedua yang saya pakai adalah surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah ini berikut tadi ini yang paling akhir ada kenanya nanti di zakat pertanian. Kita semua mendapatkan hasil dari kerja kita. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian. Sekarang begini, kalau memang sisa dari gaji kita atau penghasilan kita per bulan tidak mencapai batas minimal zakat, maka sebaiknya, dan apalagi kalau nanti dihitung setahun, kok gede amat kemarin zakat ya, duitnya udah orang, bisa minimalnya tiap kita menerima gaji segera sisihkan saja. Umpamanya begini, Bapak terima gaji, katakan guru saja dah, saya bicaranya guru, katakan per bulannya 15 juta ditambah sertifikasi tadi. Kemudian biaya operasional kita sebulan berapa duit, ongkos kerja, biaya pendidikan anak, habis tinggal kira-kira 12 juta Pak. Habis. Saya rasa kalau mau dihabisin mah terhabis ya Pak ya. Kan tinggal kita hemat-hematnya. Kalau dari sini kurang baik, nah itu kurang baiknya ini lah rasa syukurnya dikurangi. Rasa syukurnya berkurang kita. Nah, katakan penghasilan per tahunnya kalau katakan tadi tinggal 3 juta. Kalau gaji 15 juta, biaya operasional hidupnya, kebutuhan pokok 12 juta, kan tinggal 3 juta. 3 juta kali 12 setahun 36 juta ya. Sedangkan harga emas tadi 85 gram 42 juta 500 ribu ya. Kan gak sampai. Maka kita kewajiban di sana adalah infak. Jadi dari tiap-tiap kita menerima gaji, segera singkirkan setelah kita potong biaya operasional, biaya kebutuhan pokok maksudnya, sisanya
hitung 2,5%, kasih ke lembaga amil zakat. Allah barokah, amin ya robbal alamin. Hadirin Allah, saya kira waktu juga yang akan memisahkan kita. Kalau kurang puas ya nanti pada pertemuan berikutnya, karena sudah masuk waktu isyraq sekarang jam 6.13 menit. Dan kalau ada penjelasan saya salah, mohon berkenan maaf. Jelas belum tuntas saya bicara, sengaja saya putuskan sampai di sini supaya timbul rasa penasaran. Dengan timbul rasa penasaran, Bapak bertanya kepada para ahli fikih tentang yang menguasai zakat. Perlu diketahui bahwa zakat yang dibicarakan adalah berdasarkan fikih sunnah dikarang oleh Said Sabiq, dan fikih zakat yang dikarang atau ditulis oleh Profesor Dr. Didin Habiduddin. Memang orang ahli ya Pak ya dalam urusan zakat. Dan satu lagi yang saya pegang adalah buku fikih Imam Qardawi. 3 sumber yang saya pakai untuk berbicara. Sengaja saya tidak tuntaskan agar timbul penasaran di hati Bapak, sehingga Bapak terus mencari ilmu tentang zakat ini agar rezeki kita menjadi barokah. Amin. Kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan jamaah sekalian, mari sama-sama kembali kita bacakan suratul Fatihah. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah, ma'abani karim ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yafin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa على آل سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يحب، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأعمدها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.